Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azurnik Sahra dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Satu, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Pancasila prakemerdekaan. Pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan telah hidup dalam budaya bangsa sejak lama. Nilai-nilai ini tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah, dan perjuangan melawan penindasan. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan dilakukan dengan semangat persatuan dan keadilan. Para tokoh bangsa berjuang tidak hanya untuk kemerdekaan politik, tetapi juga untuk hakikat dan martabat manusia Indonesia. Lalu ada Pancasila Prakemerdekaan. Pancasila Prakemerdekaan merupakan proses panjang pembentukan dasar negara yang berakar pada nilai-nilai bangsa seperti religiusitas, gotong royong, musyawarah, persatuan, dan keadilan yang telah hidup sejak masa Nusantara. Nilai-nilai ini kemudian berkembang kuat pada era pergerakan nasional melalui organisasi modern dan Sumpah Pemuda. Pada masa pendudukan Jepang, BPUPKI mulai merumuskan dasar negara yang dipertegas melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai cikal bakal rumusan final Pancasila setelah Indonesia merdeka. C. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol Usdek. Selanjutnya ada Pancasila era Orde Baru. Pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak lemah, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, Asas Tunggal Pancasila. Asas Tunggal Pancasila menurut Deliar Nur berarti mengingkari kebinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau dari fahaman lain. Bahkan Asas Tunggal Pancasila cenderung ke arah sistem partai tunggal. Meskipun secara formal ada 3 partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada 1 partai. Selanjutnya, Pancasila di era reformasi. Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang di samping terus berusaha melakukan pembaruan guna menjawab era globalisasi. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.